Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah KWN. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesadaran mahasiswa dalam partisipasi demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, lalu kelompok 2 pada kelas 3 KWN ini terdiri dari nama-nama berikut yang ada di slide ini. Next. Pada presentasi ini akan dibahas 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, di sini secara umum, kenapa kita mengambil topik ini? Karena adanya COVID-19 yang akan menyebabkan pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial tersebut akan berdampak dalam keterbatasan dalam berdemokrasi. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita sebagai masyarakat ya, ketika adanya COVID-19, kita tidak bisa melakukan misalkan yang biasanya kita lakukan, yaitu demo menentang kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan rakyat gitu. Selanjutnya. Adapun masalah dari topik yang kita ambil, yaitu apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi sikap mahasiswa dalam berdemokrasi. Selanjutnya, bagaimana kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam berdemokrasi di Indonesia. Next. Adapun tujuan penulisan paper kami, yaitu melihat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sikap mahasiswa terhadap demokrasi di Indonesia. Lalu tujuan yang kedua, yaitu melihat besarnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah sebagai referensi bagi masyarakat dalam melihat pengaruh pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan demokrasi serta peran mahasiswa dalam demokrasi Indonesia. Dan yang kedua adalah sebagai ajakan bagi mahasiswa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di Indonesia tentunya. Next. Kemudian membahas tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah kuantitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena partisipasi demokrasi mahasiswa di Indonesia dengan pendekatan angka kuantitatif dalam pengekspresian atau representasi opini responden. Yang kedua adalah kualitatif, mengumpulkan pendapat responden berdasarkan isian atau esai singkat terhadap beberapa kasus tentang demokrasi di Indonesia pada masa pandemi. Selanjutnya, kita masuk ke analisis dan pembahasan. Berikut merupakan data dari responden survei yang sudah kami lakukan. Data tersebut dan bisa dilihat pada layar selanjutnya. Jadi di dalam riset jurnal kami terdapat 2 aspek, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Jadi kuantitatif pada dasarnya mengukur berdasarkan parameter angka dan kualitatif berdasarkan parameter pendapat atau opini dari responden. Lanjut. Oke, jadi masuk ke analisis kuantitatif. Nah, ini ada pertanyaannya. Yang bisa dilihat di layar, seberapa sering kalian mengikuti berita maupun kabar terbaru tentang demokrasi di Indonesia di masa pandemi? Dengan parameter 1 merupakan jarang, dan 5 sering. Nah, bisa dilihat dari diagram batang ini, mayoritas responden masih tergolong pasif dalam mengikuti perkembangan berita demokrasi. Next. Oke, pertanyaan keduanya, menurut kalian, apakah demokrasi di Indonesia, terutama pengambilan kebijakan di masa pandemi, sudah baik? Nah, dapat dilihat dari diagram batang ini, dengan parameter 1 adalah tidak baik, dan 5 adalah sangat baik. Bisa dilihat dari hasil mayoritas responden, mengatakan bahwa demokrasi saat pandemi masih berjalan cukup baik, dengan parameter nomor 3 tersebut. Tapi terdapat juga kelompok responden yang mengatakan masih kurang baik. Next. Oke, lalu seberapa puas kalian dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di Indonesia selama masa pandemi? Bisa dilihat lagi dari diagram batang, mayoritas responden merasa belum puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia selama pandemi. Dengan parameter 1 adalah parameter tidak puas, dan 5 adalah parameter sangat puas. Next. Oke, jadi untuk yang terakhir, apakah kalian tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi Indonesia, terutama di masa pandemi? Nah, dapat dilihat dari diagram pie ini, mayoritas responden itu masih menjawab mungkin atau keraguan-keraguan dalam apakah akan aktif atau tidak pada demokrasi Indonesia, terutama di masa pandemi, yang menandakan kurangnya kesadaran mahasiswa untuk turut ikut ambil dalam demokrasi Indonesia, terutama pada masa pandemi. Next. Berikutnya terdapat analisis kualitatif. Yang pertama adalah apakah penerapan prinsip demokrasi dalam pemerintah sudah dijalankan dengan baik. Mayoritas menjawab belum cukup baik dengan alasan yaitu kurang merepresentasikan demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, masih ada kepentingan pihak tertentu, dan juga pembatasan pendapat. Responden lainnya menjawab cukup baik, tetapi tidak dipungkiri masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Selanjutnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah partisipasi mahasiswa terutama dalam demokrasi di Indonesia ini penting? Hampir semua responden menjawab iya, dengan alasan mahasiswa berperan sebagai agent of change. Selanjutnya.
Pertanyaan ketiga, apakah kalian ikut berpartisipasi dalam demokrasi Indonesia baik hanya mengikuti berita, menyimak, dan lain-lain, terutama di masa pandemi? Mayoritas menjawab berpartisipasi, tetapi hanya sebatas menyimak atau mengikuti berita saja. Jawaban lainnya tidak berpartisipasi dengan alasan tidak tertarik ataupun terlalu sibuk. Kemudian, apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil selama pandemi sudah baik atau kurang baik? Terdapat 3 jawaban, yaitu netral, responden mengaku kurang mengetahui. Kemudian terdapat jawaban sudah baik dengan alasan kebijakan bertujuan untuk menekan angka penularan virus COVID-19, dan juga terdapat jawaban kurang baik, yaitu berdampak buruk pada ekonomi dan juga kurang jelas dan kurang efektif. Berikutnya, adakah kebijakan-kebijakan yang diambil yang menurut kalian awalnya sudah sesuai, tetapi karena masa pandemi ini menjadi kurang jelas tujuannya? Lagi-lagi terdapat jawaban netral, yaitu kurang mengetahui. Terdapat juga jawaban tidak ada dan ada, yaitu dengan alasan banyak inkonsistensi pada peraturan yang diterapkan dan juga dirasa lebih merugikan masyarakat dengan ekonomi yang rendah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah sebenarnya mahasiswa mengikuti berita perkembangan demokrasi dengan intensitas yang berbeda. Dan di masa COVID-19 ini, mayoritas mahasiswa masih ragu sebenarnya untuk berpartisipasi dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, mahasiswa menyadari bahwa sebenarnya partisipasi mereka itu sangat penting dalam mengkritisi kebijakan pemerintah di masa pandemi yang cenderung tidak konsisten dan kurang efektif. Dan juga mahasiswa dinilai dapat bertindak sebagai agen pembaruan maupun penyalur suara masyarakat. Dan saran yang diberikan oleh kelompok kami adalah mahasiswa dapat benar-benar mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia, menjadikan pandemi COVID-19 sebagai jalan untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dan juga berperan sebagai agen pembaruan dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Terima kasih, hormat kami kepada Bapak Ade Kusnadi SPD MPD selaku dosen dalam mata kuliah KU 2071 Pancasila dan Kewarganegaraan beserta para. Terima kasih.